Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, bulan puasa yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan, keagungan, dan kebesarannya, antara lain diturunkan kepada bulan suci ini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah, kalamullah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kalamullah yang sempurna. Bagi kita kaum muslimin, Al-Quranul Karim adalah segala-galanya. Ia menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita. Di dalamnya kita temukan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga untuk menjadikan kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Untuk itulah Al-Quranul Karim yang ayatnya berjumlah 6.236 ayat menurut pendapat yang paling kuat. Huruf-hurufnya berjumlah 323.716 huruf. Kalimatnya, kata-katanya yang terdiri dari 77.934 kalimat, 114 surat, 30 juz, merupakan kitab kalamullah
yang mendapatkan jaminan keotentikannya, jaminan keasliannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberikan isyarat ada pihak tertentu yang terlibat dalam memelihara Al-Quranul Karim daripada tangan-tangan kotor, tangan-tangan usil yang berusaha untuk menukarnya, min tabdilin wa tahrifin wa naqsin wa nuqsanin dan seterusnya. Itulah para penghafal Al-Quran. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan fi hadhil ayati isyaratun ila musyarakatil ghair fi hifdzil Qur'anil Karim wa hum hamalatul Qur'an. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan menghafal Al-Quranul Karim 30 juz sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Melalui tangan-tangan mereka lah Al-Quranul Karim sampai sekarang terpelihara keasliannya. Tidak ada yang bisa mengganggunya, tidak ada yang bisa merubahnya, dan seterusnya. Maka dari itulah Al-Quran memperkenalkan jati dirinya kepada kita semua dalam berbanyak ayat. Kita temukan di dalam ayat 3 misalnya surah Al-Baqarah. Al-Quran menjelaskan jati dirinya sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah yang sama, ayat 185, surah Al-Baqarah, Al-Quran menjelaskan jati dirinya hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Dalam surah An-Nisa kita temukan ayat 174. Al-Quran menjelaskan jati dirinya sebagai burhanum mir rabbikum. Al-Quran sebagai nuram mubina, cahaya yang nyata. Ya ayyuhan nas, qad anzalna ilaikum qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Diulangi kembali pada surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Fungsinya apa? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dan mengarahkan mereka kepada siratim mustaqim. Kemudian di dalam ayat 57 surah Yunus, Al-Quran menjelaskan jati dirinya dengan redaksi yang lain. Ya ayyuhan nas,
qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kitab yang penuh dengan nasihat-nasihat, cahaya, petunjuk, dan di dalamnya juga syifaa'ul lima fis sudur, penawar hati. Semuanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan lagi petunjuk yang dimiliki oleh Al-Quran di dalam ayat 9 dari surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah yang sama ayat 82 kembali dijelaskan bahwa Al-Quran itu penawar hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan ayat-ayat lain yang memperkenalkan jati diri Al-Quran kepada kita semua. Maka dari itu kita yakini Al-Quran diturunkan untuk kita baca, untuk kita pelajari isi dan kandungannya, untuk kita amalkan isi yang penuh dengan pedoman untuk hidup dan kehidupan kita, dan juga merupakan sekaligus merupakan tantangan bagi orang-orang yang tidak beriman bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Bangsa Arab yang pada waktu diturunkan Al-Quran sudah sampai kepada puncak kemajuannya di bidang sastra, maka menantang mereka, kalau memang kalian tidak mempercayai Al-Quran ini adalah firman Allah dan itu adalah ciptaan seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buat dan datangkan Al-Quran secara utuh 114 surat sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat 34 dari surah At-Tur. Falyatu bihaditsim misrihi in kanu shadiqin. Ternyata tidak mampu mereka semua. Allah turunkan tantangan itu dengan 10 surat sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Hud. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Datangkan 10 surat, panggil semua kekuatan kalian, min haula'il fusaha wal bulagha wan nuhat, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata juga mereka tidak mampu. Turun lagi tantangannya, hanya 1 surat saja, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Yunus dan di dalam surah Al-Baqarah. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu walad taf'alu. Itulah yang disebut dengan Al-Quran sebagai mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran daripada misi kenabian dan kerasulan yang mereka bawa, sekaligus makrunan bitahaddi, ada unsur menantang bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Al-Quran menjelaskan jati dirinya juga, bahwa isi dan kandungannya adalah
sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terhingga, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Allah jelaskan di dalam ayat 109 dari surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya digantikan menjadi tinta untuk menulis, penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini, untuk menulis firman Allah subhanahu wa ta'ala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Dipastikan air laut yang tadi digantikan menjadi tinta akan habis dan kering, sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan seperti itu berulang kali, maka dia akan habis dan kering dan seterusnya. Itulah Al-Quranul Karim. Maka dari itu, untuk mendekati Al-Quran, untuk berdialog dengan Al-Quran, untuk memahami isi dan kandungan yang ada di dalamnya, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan yang disebut dengan ulumul Quran, yang oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah mengatakan, ulumul Quran bahrun la sahila lahu. Ilmu-ilmu Al-Quran itu adalah bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Berbicara ulumul Quran berarti dengan ilmu-ilmu itu kita bisa menggali pesan-pesan, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai orang yang diberikan oleh Allah karunia, ketika masih berumur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz, pada usia yang masih mumayyiz, belum baligh, sudah menguasai berbagai ilmu, berbagai kitab-kitab, tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para ulama pada waktu itu, sehingga beliau sebagai sosok menjadikan Al-Quran bahagian daripada kesehariannya, dan satu hari satu malam beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali 30 juz. Bukan juz 30 juz. Maka beliau simpulkan di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah, di dalam fakrahnya yang ke-55, beliau katakan, falaisat tanzilu manzilah min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Semua peristiwa, semua permasalahan umat sejak Al-Quran diturunkan sampai nanti dunia yang kala ini akan hancur, semua permasalahan itu solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itulah Al-Quran diyakini lengkap dan sempurna. Kembali dijelaskan oleh Al-Quran sendiri di dalam ayat 38 dari surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'.
Allah berfirman, tidak kami alpakan, tidak kami tinggalkan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Walau kana saghiran au kabiran, besar kecil, qalilan au kasiran, banyak sedikit, halan au mustaqbalan. Begitu juga dulu, sekarang, dan akan datang. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka para ulama menyimpulkan dari ayat ini dengan satu kaidah, an-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu. Nakirah syai' yang didahului oleh ma, dia bersifat umum. Anak-anak coba diam sedikit ya. Maka dari itulah tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Harus memiliki kriteria, syarat-syarat sebagai seorang mufassir, etika di dalam menafsirkan Al-Quran. Tanpa memiliki ilmu pengetahuan, menafsirkan Al-Quran semaunya, menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Untuk itulah Al-Quran yang kita banggakan, Al-Quran yang kita muliakan, hendaknya kita baca. Apalagi di bulan suci Ramadan, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Satu huruf dia mempunyai nilai satu kebajikan, dilipat gandakan 10 kali sampai 100 sampai 700 kali. Coba kita bayangkan kalau kita bisa membaca 1 juz saja satu hari, berapa banyak huruf yang sudah kita baca, berapa banyak kebajikan yang sudah kita simpan. Satu ayat saja, berapa huruf ada di dalamnya. Maka dari itu kita terus dimotivasi, orang-orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang bukan sekedar membaca, tetapi orang yang mempelajari isi dan kandungannya. Mengingat Al-Quran diturunkan tidak dalam bahasa ibu kita, tapi diturunkan dalam bahasa Arab yang luar biasa. Kehebatannya, sastranya, kedalaman maknanya. Apalagi Al-Quran adalah kalamullah. Maka sedalam bagaimanapun, sehebat bagaimanapun seorang mufassir, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, di ujungnya pasti mereka sampaikan wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu, mengetahui apa yang ada dan dari maksud ayat-ayat yang ditafsirkan itu. Begitu juga orang-orang yang menghafal Al-Quran, dimuliakan oleh Allah, menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah. Bagaimana tidak, setiap saat
mereka berkomunikasi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Ketika dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di dunia ada namanya ahlullah wa khassatu. Para sahabat bertanya, "Halillahi ahlun ya Rasulullah?" Apakah betul demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul adanya. Mereka itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Di dunia mereka dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan pula. Tetapi sebaliknya, siapa yang menghina mereka, mengucilkan mereka, tidak menghormati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pula tidak akan menghormatinya dan bahkan menghinakannya." Maka dari itulah pada bulan puasa yang merupakan momentum untuk kita berbuat baik, berkarya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan yang siang harinya kita tahan diri kita dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga di malam hari kita hidupkan dengan qiyamul lail. Kita hidupkan malam dengan salat tarawih. Selalu kita menyampaikan doa, berikan keberkahan kami pada bulan suci Ramadan. Barikillahumma fi syahri Ramadan. Barakillahu lana fi syahri Ramadan. Berikan keberkahan itu. Dan selalu kita membaca doa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca selama bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi bahagian amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan terima pembalasannya. Di samping orang-orang yang berpuasa, shaimin dan shaimat, mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan akan diampunkan dosa dan kesalahannya, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat. Di penghujung ayat Allah jelaskan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, ketahuilah pula bahwa apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran terhadap ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan Allah, maka yakini pula Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.